Pernahkah kalian melihat berita tentang topan besar yang diprediksi akan menghantam suatu wilayah? Tapi tiba-tiba topan itu melemah atau bahkan menghilang begitu saja? Aneh kan? Sebenarnya, ada penjelasan ilmiah di baliknya. Yuk, kita cari tahu bersama kenapa topan bisa lenyap secara tiba-tiba. Pertama-tama, mari kita pahami dulu, apa itu topan? Topan, atau disebut juga badai siklon tropis, adalah badai raksasa yang berputar. Mereka lahir di atas lautan yang hangat, dengan suhu permukaan air minimal sekitar 26,5 derajat Celcius. Air laut yang hangat ini menguap, menciptakan udara lembab yang naik ke atas. Saat udara ini naik, ia mendingin dan melepaskan panas, yang menjadi sumber energi utama bagi topan. Proses ini menciptakan area bertekanan rendah di permukaan laut, yang kemudian menarik lebih banyak udara lembab untuk masuk. Efek Coriolis dari putaran bumi membuat udara yang masuk ini mulai berputar. Dan foil, lahirlah sebuah topan. Jadi, jika lautan hangat adalah bahan bakar utama topan, apa yang terjadi jika topan kehabisan bahan bakar? Inilah alasan pertama kenapa topan bisa menghilang. Ketika topan bergerak dari lautan hangat menuju daratan, ia kehilangan sumber energi utamanya. Daratan tidak bisa menyediakan uap air sebanyak lautan tanpa pasokan uap air hangat yang konstan. Mesin topan mulai kehabisan tenaga. Gesekan dengan permukaan darat yang kasar, seperti pegunungan dan bangunan, juga ikut memperlambat putaran anginnya. Akibatnya, topan akan melemah secara drastis dan akhirnya menghilang. Alasan kedua adalah saat topan bergerak ke perairan yang lebih dingin. Mungkin topan tersebut masih berada di atas laut, tapi ia bergerak ke arah kutub atau ke area di mana suhu air laut di bawah 26,5 derajat Celcius. Sama seperti mobil yang kehabisan bensin, topan yang masuk ke perairan dingin akan kehilangan pasokan energi panasnya. Tanpa panas yang cukup untuk menghasilkan uap air, kekuatan topan akan menurun dengan cepat. Ketiga, ada yang namanya wind shear atau geseran angin. Bayangkan sebuah topan sebagai tumpukan piring yang berputar. Agar tumpukan itu stabil, semua piring harus berputar dengan kecepatan yang sama. Geseran angin adalah perbedaan kecepatan atau arah angin di berbagai ketinggian atmosfer. Jika ada geseran angin yang kuat, angin di bagian atas topan akan bergerak lebih cepat atau ke arah yang berbeda dari angin di bagian bawah. Ini akan mengganggu struktur vertikal topan, membuatnya miring dan tidak teratur. Struktur yang terganggu ini membuat mesin panas di pusat topan menjadi tidak efisien, dan akhirnya membuatnya hancur berantakan. Faktor keempat adalah interaksi dengan udara kering. Topan membutuhkan udara yang sangat lembab untuk bertahan hidup. Jika udara kering dari daratan atau dari lapisan atmosfer yang lebih tinggi masuk ke dalam sirkulasi topan, itu akan seperti menyiramkan air ke api. Udara kering ini akan menyerap kelembapan di dalam topan, mengganggu proses penguapan dan kondensasi yang menjadi sumber kekuatannya. Akibatnya, topan akan melemah dan bisa menghilang. Terakhir, topan bisa bergabung dengan sistem cuaca lain yang lebih besar. Terkadang, saat topan bergerak ke lintang yang lebih tinggi, ia bisa terserap oleh sistem tekanan rendah yang lebih besar, yang disebut siklon ekstratropis. Ketika ini terjadi, topan kehilangan karakteristik tropisnya. Meskipun mungkin masih menghasilkan angin kencang dan hujan lebat, ia bukan lagi topan yang terorganisir seperti sebelumnya. Ia telah bertransformasi menjadi jenis badai yang berbeda. Jadi, kesimpulannya, topan bukanlah makhluk abadi. Mereka sangat bergantung pada kondisi lingkungan yang spesifik. Ketika mereka bergerak ke darat, memasuki perairan dingin, menghadapi geseran angin yang kuat, atau kemasukan udara kering, mereka akan kehilangan kekuatannya dan akhirnya menghilang. Meskipun terkadang tampak tiba-tiba, proses melemahnya topan ini sebenarnya mengikuti hukum fisika yang jelas. Fenomena ini menunjukkan betapa dinamis dan kompleksnya atmosfer kita. Semoga penjelasan ini menambah wawasan kalian tentang salah satu kekuatan alam yang paling dahsyat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.